kelas G semester 6 Prodi Psikologi Islam Unleash your potential, the power of self-concept. akan membuat video kelas pelatihan pengembangan diri sebagai UAS mata kuliah pengembangan diri. Pengertian self-concept. Self-concept adalah pemahaman individu tentang siapa mereka. Ini mencakup keyakinan, perasaan, dan nilai yang mereka anut. Self-concept berkembang melalui pengalaman hidup dan interaksi sosial, dan memainkan peran penting dalam bagaimana individu melihat diri mereka dan berinteraksi dengan dunia. Komponen-komponen self-concept yaitu ada 3. 1. Self-image, self-esteem, dan juga ideal self. Self-image adalah gambaran mental yang kita miliki tentang diri kita, termasuk penampilan fisik, kemampuan, dan karakter. Sebagai contohnya yaitu seseorang yang melihat diri mereka sebagai atlet mungkin lebih aktif dalam olahraga dan menjaga kesehatan. Selanjutnya self-esteem. Self-esteem adalah penilaian individu tentang diri mereka. Misalnya seseorang yang berhasil mendapatkan promosi di tempat kerja namun merasa lebih percaya diri dan memiliki self-esteem yang tinggi. Ketiga, ada ideal self. Gambaran tentang siapa kita ingin menjadi. Contohnya, seorang mahasiswa mungkin memiliki ideal self sebagai seorang profesional sukses di bidang yang mereka cintai, mendorong mereka untuk belajar lebih. Selanjutnya ada proses pembentukan self-concept, yaitu 1. Pengalaman pribadi. Setiap pengalaman yang dialami seseorang, baik positif maupun negatif, berkontribusi pada pembentukan pandangan mereka tentang diri. Contohnya yaitu seseorang yang pernah mengalami keberhasilan dalam sebuah lomba mungkin memiliki pandangan diri yang lebih positif. Selanjutnya ada umpan balik sosial. Reaksi dan penilaian orang lain terhadap kita mempengaruhi bagaimana kita melihat diri sendiri. Contohnya itu jika seorang anak menerima pujian dari guru tentang bakatnya dalam menggambar, ini bisa menjadi memperkuat self-image mereka sebagai seorang seniman. Selanjutnya, refleksi diri. Proses berpikir dan mengevaluasi diri membantu individu memahami kekuatan dan kelemahan mereka yang berdampak pada self-concept. Contohnya yaitu proses berpikir tentang pengalaman masa lalu seperti mengevaluasi kegagalan dalam ujian dapat membantu seorang memahami kelemahan dan merencanakan Tokoh-tokoh psikologi terkait self-concept. 1. Carl Rogers mengembangkan teori tentang diri dan pentingnya penerimaan tanpa syarat. Contohnya, terapi yang mengedepankan penerimaan dapat membantu individu merasa lebih nyaman dengan diri mereka. Kedua, Abraham Maslow menekankan pentingnya aktualisasi diri dalam memahami konsep diri. Contohnya itu, seseorang yang telah memenuhi kebutuhan dasar dan sosialnya dapat lebih fokus pada aktualisasi diri. Ketiga, Erik Erikson fokus pada perkembangan identitas sepanjang siklus hidup. Contohnya itu, pada fase remaja, individu mencari identitas mereka, sering bereksperimen dengan berbagai peran. Yang keempat yaitu William James menyatakan bahwa self-concept terdiri dari I atau diri yang aktif dan me atau diri yang diterima. Strategi meningkatkan self-concept. 1. Praktik afirmasi positif. Mengulangi pernyataan positif tentang diri sendiri untuk memperkuat self-esteem. Contohnya itu mengulangi kata saya mampu dan berharga setiap pagi untuk membangun kepercayaan diri. Selanjutnya, membangun keterampilan dan pengetahuan. Mengembangkan kemampuan baru, meningkatkan rasa percaya diri dan perbaikan self-concept. Misalnya, mengikuti kursus keterampilan baru dapat meningkatkan self-esteem dan membuka peluang baru. Mengelilingi diri dengan orang-orang positif. Berinteraksi dengan orang yang mendukung dan memotivasi dapat meningkatkan pandangan kita tentang diri sendiri. Contohnya, bergabunglah dengan kelompok yang mendukung dan dapat meningkatkan pandangan positif tentang diri sendiri. Pentingnya self-concept. Self-concept yang sehat dan positif dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan yang lebih baik. Contohnya yaitu seseorang dengan self-esteem tinggi cenderung lebih mudah bergaul dan menjalin hubungan. Berikutnya, menentukan tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup karena persepsi diri yang positif meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, membantu dalam pengambilan keputusan dan mencapai tujuan, memberikan kejelasan dan motivasi. Terakhir, kesimpulan, self-concept adalah pemahaman individu tentang diri mereka,
terdiri dari self-image, self-esteem, dan ideal self. Pembentukannya dipengaruhi oleh pengalaman, umpan balik sosial, dan refleksi diri. Self-konsep yang positif penting untuk meningkatkan interaksi sosial, kebahagiaan, dan pengambilan keputusan. Dengan memperbaiki self-konsep, individu dapat mencapai potensi penuh dan hidup yang lebih memuaskan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.